Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Semoga pemirsa beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Indahnya Ramadan. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, alhamdulillah kita insya Allah akan mendengarkan tausiah atau ceramah agama terkait dengan keagungan malam Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwa ketika berbicara bulan Ramadan tidak akan terlepas dengan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tentu adalah malam yang memiliki keagungan. Dan kita akan mendengarkan bagaimana keagungan malam Lailatul Qadar agar kita benar-benar bersungguh-sungguh mencari kemuliaan malam tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita dengarkan. Insya Allah mudah-mudahan setelah kita mendengarkannya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Untuk itu tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andus Kiai Haji Sultan Syahrir Dalimunti MA. Beliau merupakan Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Agak Allah. lapar sedikit. Agak lapar sedikit, Masya Allah. Tapi nampaknya setelah Ustaz hadir di sini, pemirsa ini nampaknya sudah hilang laparnya Ustaz. Semangat kembali Ustaz, insyaallah Ustaz. Akan mendapatkan nutrisi rohani, siraman rohani, insyaallah rasa lapar mudah-mudahan hilang Ustaz ya. Siap. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan aktivitas sekarang bagaimana Ustaz? Kita setelah purna bakti dari Kementerian Agama, ya kita lebih fokuslah untuk mengasuh pesantren tahfiz kita. Kebetulan ada 2 di Medan ini. Masya Allah. Satu dinaungi oleh Yayasan Darul Tafsir, yang satu lagi dinaungi oleh Yayasan Darul Quran. Masya Allah. Satu boarding, pesantren ulumul Quran tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kemudian satu lagi ada untuk full day, untuk SD tahfizul Quran. Itulah aktivitas kita untuk membina generasi-generasi Al-Quran. Ya mudah-mudahan bisa nanti menjadi pengganti-pengganti dari almarhum ayahanda kita Yusuf Darli Amar, ya kan. Amin amin. Masya Allah. Mohon doa dari pemirsa ya. Amin amin. Masya Allah, barokah sekali Ustaz. Di saat purna bakti dapat maksimal ini penuh berkhidmah untuk Al-Quran ini Ustaz ya. Ya, di samping kita mengurus perkumpulan atau organisasi besar dari keumatan kita, yaitu Nahdlatul Ulama di Kota Medan khususnya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga dimudahkan segala urusan Amin, ya Ustaz. Allah. Amin, amin. Dan diridhoi segala langkah dan usaha Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari'ah Dewi Fadillah yang SE, yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 dan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kepada Qari'ah, fal yatafaddali ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sabar kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan keutamaan keagungan malam Lailatul Qadar. Ustadz, ini Masya Allah temanya sangat menarik sekali Ustadz, tentang keagungan malam Lailatul Qadar. Tidak ada habis-habisnya ketika kita berbicara malam Lailatul Qadar ini Ustadz, apalagi di momentum Ramadan ini, untuk kembali membangkitkan semangat kita dan meningkatkan iman kita agar benar-benar kita semakin kuat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ustadz, untuk muqaddimah tema kita dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil mustafainal akhyar. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI Medan yang kami hormati, shaimun dan shaimat yang dimuliakan Allah, tentunya patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhingga sampai hari ini, hari Ramadan tahun 1446 Hijriah. Masih cukup umur kita diberikan Allah, dan ini mungkin merupakan pemberian Allah. Kita tidak tahu, mungkin ajal kita sudah lewatnya sebetulnya, tapi karena kebaikan-kebaikan kita maka Allah menunda umur kita sampai pada bulan ini dan hari ini. Salawat dan salam tentunya kita terus memperbanyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Pemirsa yang kami muliakan dimanapun berada, dan Al-Ustadz Al-Karim yang sangat kita muliakan, yang memandu acara ini, bicara tentang Ramadan, khususnya Lailatul Qadar. Ini merupakan pembicaraan yang tidak pernah selesai dan habis, karena namanya bicara keagungan Allah, tentunya terus akan ada nanti sisi-sisi yang mengantar kita untuk mengetahui keagungan dan kasih sayang Allah kepada kita. Ada dua hal yang perlu diketahui oleh setiap kita. Pertama, Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hadiah atau anugerah besar, yaitu al-makanat al-fadilah. Begitu ungkapan dari Syekh Imam Al-Ghazali, tempat-tempat yang diberikan keagungan atau keutamaan. Itulah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawiyah, kemudian Masjidil Aqsa, atau secara umum lagi tanah haram, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Lalu yang kemudian yang kedua adalah al-awqat al-fadilah, yaitu waktu-waktu yang diberikan Allah ya keutamaan atau keagungan. Itulah Ramadan, dan ada lagi nanti yang katakan tidak terlalu panjang waktunya, ada bulan-bulan haram, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah, itu disebutkan Ashhurul Hurum. Tapi yang paling agung dari semua al-awqat al-fadilah itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ya ada beberapa ayat tadi telah dibacakan qari'ah kita, di mana disebutkan Allah Lailatul Qadar. Al-Qadar di sini diartikan Lailatul Mubarakah, sebagaimana yang dibacakan tadi dalam ayat 3 surah Ad-Dukhan, bahwa Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi atau yang berkah. Dalam tafsir tafsir Al-Maraghi dan juga ada tafsir Al-Qurtubi, kita melihat makna daripada inna anzalnahu itu artinya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit, itulah di malam Al-Qadar atau di malam Al-Mubarakah.
Ini barangkali sedikit koreksi kepada kebiasaan kita, terutama orang-orang awam kadang disebutkan malam Lailatul Qadar. Sebetulnya adalah Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam, kalau disebutkan malam berarti malam yang dimuliakan atau diberkahi. Sedikit kita memahami apa itu barokah. Barokah itu ketika disebutkan al-barokah, kita mestinya sudah faham. Ketika Allah menyebutkan ada kata barokah, maka kita sudah faham bahwa barokah itu artinya adalah al-khair al-kathir, yaitu kebaikan yang banyak. Jadi tidak ada batasannya. Pokoknya kalau sudah diberkahi, maka sesuatu yang diberkahi Allah itu adalah sumber atau tempat atau masa mendapatkan kebaikan yang banyak. Ada lebih sempurna terminologi daripada barokah itu adalah thubutul khairiyatil ilahiyah fi syai'. Jadi melekatnya atau menetapnya kebaikan ilahiyah di dalam sesuatu. Apakah itu tempat, apakah itu katakan makanan, ya termasuklah waktu. Jadi malam Al-Qadar ini malam yang diberkahi. Dan waktunya dijelaskan Allah. Berapa lama berkah itu diberikan Allah, itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Kalau ba'dal isya sampai fajar berarti mungkin lebih kurang 7 sampai 8 jam ada di situ tempat barokah. Maka nanti para ulama memaparkan ya berdasarkan hadis-hadis apa saja yang mau diperoleh daripada berkah itu. Karena tadi melekatnya, menetapnya di situ kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan Allah banyak. Mulai daripada ampunan, mulai daripada rezeki. Tidak ada orang yang memohon rezeki kecuali diberikan Allah. Baik, Masya Allah Ustaz, mohon ditahan. Ya, terima kasih. Menarik sekali Ustaz. Ya. Mohon maaf kita tahan dulu Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, Masya Allah kita mendengarkan muqaddimah yang luar biasa, dan insya Allah akan kita dengarkan lebih lanjut lagi yang lebih menarik. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan tadi telah kita mendengarkan muqaddimah dari narasumber kita bahwa ada beberapa waktu yang Allah muliakan, dan salah satunya waktu yang dimuliakan itu adalah bulan Ramadan, dan di dalamnya ada yang waktu yang lebih mulia lagi, yaitu Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Kita akan mendengarkan lebih lanjut apa keberkahan yang akan diperoleh, keagungan apa yang terdapat di dalam malam Lailatul di malam Al-Qadar tersebut. Baik, Ustadz, ini karena kebiasaan kita ini bilang malam Lailatul Qadar nih Ustadz, kan? Padahal Lailatul Qadar itu malam Qadar, akhirnya malam Qadar ini Ustadz. Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz yang sempat terputus tadi Ustadz. Baik, iya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan apa saja, karena tadi sudah kita berikan terminologi atau definisi daripada barokah itu, jadi meliputi. Maka dilanjutkan lagi dalam ayat keempat surah Ad-Dukhan itu, fiha yufraku kullu amrin hakim. Yufraku itu kan dipecah-pecah, dibagi-bagi. Jadi di malam itulah Allah membagi-bagi, ya, sesuai dengan kebijaksanaan Allah kepada hamba-hambanya yang Dia pilih. Maka kita setiap Ramadan doa kita bukan minta rezeki, bukan minta panjang umur. Yang kita mohon adalah ridhonya Allah dan maafnya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kemudian Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya, ketika Allah sudah meridhoi dan memberikan maaf kepada kita, tidak ada lagi kesalahan kita di mata Allah, tentunya Dialah yang memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam ayat lain Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Itu dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, bahwa Allah yang membagi jatah kita dalam kehidupan ini. Walaupun secara ikhtiar, ya kita terus berusaha. Itu diantaranya. Kemudian ya secara tegas juga Allah katakan apa keagungan, apa kemuliaan itu. Ya Allah katakan dengan tegas, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa di malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ya 1000 malam. Dalam tafsir At-Tabari kalau kita lihat oleh Ibnu Jarir,
Ya, para sahabat mengartikan atau tabi'in juga mengartikan 1000 itu bukan berarti hanya 1000, tidak mungkin lebih. Bisa saja tidak bisa dibandingkan dengan sepanjang masa pun bagi orang yang beramal di luar Ramadan atau umat-umat di luar umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa ketika kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sepanjang masa bagi orang lain. Tapi andainya pun memang hakiki makna 1000 malam itu, kita hari ini mungkin sudah ada yang berumur lebih daripada 4000 tahun nilainya dibanding daripada orang-orang yang berumur 1000 tahun dulu. Karena kalau berumur dia sekarang 60 tahun, kalau kali 84 tahun atau lebih kurang, berarti dia sudah hampir 4000 tahun nilai usianya. Itu tidak bisa dinilai itu dengan yang lain. Saya kira begitu, Ustaz. Masya Allah. Tentu makna dari khair min alfi syahr ini mubalaghah bahwa mungkin bisa lebih dari itu, Ustaz, bisa lebih daripada 1000 itu. Karena kebiasaan orang Arab itu kalau disebutkan 1000 itu maksudnya itu bahwa tidak terhingga. Tidak terhingga. Bisa ya, tapi tidak mungkin kurang. Kira-kira begitu. Seperti alfu syukur, ya, alfu syukur, 1000 terima kasih. Iya. Banyak-banyak. Apakah 1000 saja bisa saja 10.000 kan? Artinya tidak ada batas keterima kasihan dia itu. Ustaz. Seperti alfu mabruk kalau mau ulang tahun. Iya, alfa mabruk ya. Iya, betul. Masya Allah. Tentu ini menjadi suatu motivasi bagi kita ini, Ustaz, untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ustaz, ada seperti yang disampaikan juga tanazzalul malaikah ini bagaimana, Ustaz? Apakah ketika malam Qadar itu turun malaikat atau bagaimana ini maksudnya, Ustaz? Ya, umumnya para mufassir mengartikan itu memang para malaikat diperintahkan Allah untuk turun. Jadi malaikat di sini banyak. Kemudian Allah tegaskan secara khusus waruh itu adalah malaikat Jibril itu. Jadi malaikat Jibril memandu para malaikat, memimpin para malaikat yang lain untuk memantau atau melihat orang-orang yang beramal di malam Al-Qadar itu. Masya Allah. Jadi disitulah ada yang meminta supaya dicatat, direkomendasikan, kira-kira begitulah. Jadi tidak lagi kita hanya memohon, dikirim suratnya, nanti diletakkan ini langsung dijemput permohonan itu, kira-kira begitulah analognya. Masya Allah. Iya. Masya Allah, saking mulianya bahwa permohonan ketika itu dikabulkan Allah. Jadi jemput bola lah istilah kita. Para malaikat itu diturunkan Allah dan termasuk Jibril. Jadi tanazzalul malaikah. Jadi kalau kita lihat dalam qiraat lain, tanazzalu itu sebetulnya ada bacaannya tatanazzalu. Berarti tidak sekaligus datangnya. Berangsur, bertahap dia kan. Jadi artinya tidak bisa kita batasi berapa malaikat yang datang itu. Tapi yang pasti tidak hanya malaikat rahmat saja yang datang, tapi ikut langsung ya. Roisul malaikah. Ya, siapa itu? Sayyidul malaikah lah kira-kira ya, kalau ya julukan daripada malaikat Jibril itu, dan Allah menyebut dia adalah ar-ruh. Fiha artinya di malam Al-Qadar itu. Masya Allah. Ustadz, begitu mulianya malam Lailatul Qadar ini kan kita banyak berupaya untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini. Bagaimana cara Ustadz untuk mendapat malam Al-Qadar ini, Ustadz? Karena yang kita lakukan kan biasanya dengan sholat sunat, tarawih atau tahajud. Ini bagaimana, Ustaz? Iya, kalau kita melihat pemaparan ulama-ulama, ya ulama ini kan macam-macam kalau kita lihat dari dulu. Ya, sampai sekarang pun kan begitu. Ada yang tasahul, ada yang moderat, ada yang tasyaddud. Kalau yang moderat-moderat seperti Imam An-Nawawi, kalau kita lihat bagaimana beliau menyatakan kriteria orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya kalau dia sudah berjamaah sholat Isya dan sholat subuh, itu sebetulnya dia sudah bisa dikatakan dapat Lailatul Qadar itu. Karena hadis yang sangat sahih, bagaimana nilai daripada dua sholat ini, lau ya'lamuna ma fil atamati wal fajri la atauhuma walau haban, kan begitu. Dan dia sholat Isya berjamaah, apalagi qiyamul lail dia atau tarawih, ya walaupun dia tidak iltimas khusus mendapatkan Lailatul Qadar itu, tapi dia sudah bisa didapatkannya itu. Asalkan dia tidak absen, ya kan. Kalau dia setiap malam
melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, apalagi ditambah dengan qiyamul lail, di situ di dalamnya ada tarawih, ada witir, apalagi ditambah nanti qiyamul lail yang lainnya, dia sudah mendapat itu. Tapi kalau untuk yang betul-betul mendapatkan penuh keberkahannya itulah yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Bukhari, iltamisu, atau apa namanya itu ya, taharru lailatul qadri, al-lailatul qadra fil witri minal ashril awakhir. Artinya carilah, upayakanlah, intiplah dia di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Makanya banyak kita lihat kebiasaan di masjid-masjid, itu malam 21, 23 sampai nanti terakhir malam 29 ada isyarat itu. Tapi tidak pasti, bisa saja Lailatul Qadar itu di malam-malam yang lain. Karena setelah dianalisa oleh para tarikhun bahwa Al-Quran itu turun pertama kepada Nabi itu 17 Ramadan. Makanya kita peringatan 17 Ramadan nuzulul Quran. Padahal itu belum lagi 10 terakhir. Yaumal furqani yaumal taqal jam'ani, begitu dalam ayat 45 surah At-Taubah, bahwa turunnya pertama Al-Quran itu sama dengan hari terjadinya perang Badar. Itu dianalisa, diteliti bahwa itu terjadi pada 17 Ramadan. Kira begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Artinya Lailatul Qadar ini di 10 terakhir, Ustaz, ya? Nah, itulah yang diberikan isyarat untuk, Ustaz, ya? Untuk dicari. Baik, Ustaz. Ketika di malam 17 Ramadan ini dikatakan Lailatul Qadar atau nuzul Quran, bagaimana ini, Ustaz? Ya, karena dipastikan di malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu, maka nanti sebahagian menjamakkan atau mengkombinasikan dua ayat dan riwayat-riwayat itu tadi, bahwa untuk pertama kali turun Al-Quran Lailatul Qadri itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Tapi setelah itu, atau selain turun pertama Al-Quran itu yang dibawa Jibril, ya surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu malam 17 Ramadan. Begitu cara para ulama mengkombinasikan riwayat-riwayat yang berbeda. Kalau tidak nanti mana yang betul, kata orang yang kurang faham. Nah, tapi karena Rasulullah mengatakan bahwa carilah atau berusahalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, khususnya malam-malam ganjil, berarti di luar turunnya dulu Al-Quran itu bisa di 10 terakhir. Masya Allah. Artinya, Ustadz, terkait dengan malam Lailatul Qadar ini, intinya di 10 terakhir di Ramadan, ketika kita bertemu bulan Ramadan, hendaklah kita ini mempersiapkan diri, mencari dengan semaksimal mungkin keagungan malam tersebut. Ini kan, Ustadz, adanya malam Lailatul Qadar nih, kita tidak membahas bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di masa Nabi sekali, sehingga setelah itu tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar ini, apa hikmah dibalik dengan adanya malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya ini, Ustaz? Ya, itu tadi, pertama untuk ya menggairahkan umat untuk meningkatkan ibadah. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, itu merupakan anugerah Allah kepada kita yang hanya diberikan Allah usia rata-rata 60 sampai 70. Karena asbabun nuzul atau sababun nuzul daripada ayat itu karena kesedihan daripada para sahabat mendengar cerita Rasulullah, ada diwahyukan katanya kepadanya, dulu umat Nabi Musa ada yang berperang setiap hari, puasa setiap hari, dan qiyamul lail sepanjang malam tak tidur itu dilakukannya 83 tahun, 84 tahun. Masya Allah. Kalau begitu aina nahnu, kalau begitu di mana lah kita, katanya. Maka turunlah ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jangan sedih, kan kira-kira tasliyah lah bahasanya itu ya. Artinya memberikan semangat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya sangat beruntung sekali, Ustaz, ya. Beruntung. Karena kalau dilihat dari umat-umat Nabi terdahulu, dia harus beramal berpuluh-puluh tahun baru dapat seperti itu. Sementara kita sesaat saja pada malam Al-Qadar itu bisa mendapat lebih dari 1000 bulan, banyak bahkan, Ustaz, ya. Betul. Masya Allah, ini keistimewaan yang kita dapat ini
dengan keistimewaan Nabi Muhammad, apa begitu Ustaz, bagaimana? Iya, artinya itu selain keistimewaan ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kan ya bahwa Nabi Muhammad itu Habibullah. Kalau nabi-nabi yang lain kan sebutan atau julukan itu tidak diperoleh oleh nabi-nabi yang lain. Kalaupun ada seperti Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kalau yang lain Kalimullah, ada Ruhullah. Tapi khusus Nabi Muhammad Habibullah. Maka orang-orang yang dicintai Nabi, maka Allah pun akan mencintainya, kan begitu kira-kira. Jadi dengan kecintaan Allah, maka dia memberikan sesuatu yang tidak diberikannya kepada selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu, Ustaz. Masya Allah. Tentu dengan mendengarkan ini kita semakin semangat ini mencari malam Lailatul Qadar nih Ustaz. Ustaz, kan ada tips ini Ustaz. Terkadang kan ketika kita menyadari sudah bahwa Lailatul Qadar ini luar biasa dan sudah memasang niat ini Ustaz, kira-kira untuk tips mendapatkan keagungan Lailatul Qadar ini kira-kira bagaimana ini Ustaz? Selain tadi Ustaz mengatakan sholat Isya berjamaah minimal dengan sholat subuh berjamaah, kalau bisa dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Apa kira-kira ini Ustaz amalan yang sebaiknya kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar khususnya ini Ustaz? Mohon ditahan dulu jawabannya Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui bagaimana amalan yang kita lakukan nanti insyaallah ketika kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih duduk di depan layar kaca televisi setia menanti program Indahnya Ramadan. Tidak terasa kita sudah berada di segmen yang terakhir, artinya sesaat lagi kita akan selesai dalam program Indahnya Ramadan, dan sesaat lagi juga kita akan menikmati waktu berbuka puasa insya Allah. Tentu di segmen yang terakhir ini kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita ini, agar kita benar-benar menghayati, menyadari bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa, dan kita betul-betul berikhtiar, berupaya bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Untuk itu mari kita dengan tekun menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Ustadz, ini di segmen yang terakhir Ustadz bisa memberikan kalimatul ikhtitam terkait dengan keagungan atau keutamaan malam Lailatul Qadar ini, dan supaya masyarakat kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Persilakan Ustaz. Baik, pemirsa yang kami muliakan, shaimun dan shaimat yang berbahagia. Kita tadi sudah menjelaskan, membicarakan tentang keagungan Ramadan, lebih khusus lagi Lailatul Qadar. Tapi tentunya tidak bisa serta-merta dapat kita itu tanpa ada riyadhah, tanpa ada pengantar-pengantar yang betul-betul, ya ibarat kita kalau sudah melakukan pertandingan tentunya harus ada dulu pelatihan yang maksimal. Maka kepada semua kita, shaimun dan shaimat, kita harus memanfaatkan setiap momen yang diberikan Allah seperti Ramadan ini. Kalau kita tadi bicara bahwa Lailatul Qadar itu ya isyarat atau ucapan Rasulullah bahwa itu peluang besarnya itu di malam terakhir, 10 terakhir, tapi haruslah kita sejak awal di bulan Ramadan ini sudah mentazkiyah nafs kita. Kalau Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Ibadatu fil Islam, bahwa beliau menyebutkan bahwa saum itu atau khusus ibadah bulan Ramadan ini harus melahirkan taqwiyatul lirruh, membangun kekuatan ruh, ruhani istilah kita. Kemudian tazkiyatun lin nafs. Kemudian ada tarbiyah lil iradah. Jadi dengan itu kita mulai sejak sekarang, maka nanti setelah sampai kepada waktu yang kita bicarakan tadi, mungkin itu lebih mudah lagi kita untuk mencapainya. Kemudian terakhir sekali, apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Asy-Syibai, itu kalau untuk kalangan ulama-ulama Timur Tengah sangat akrab dengan nama ini. Banyak ungkapan beliau tentang qalbun yang belum jina. Apa kata beliau? Man ta'allaqa qalbuhu bid dunya lam yajid ladzatal khulwah ma'allah. Barang siapa yang kolbunnya atau yang hatinya masih terikat dengan dunia, maka dipastikan dia tidak akan merasakan nikmatnya berkhulwah bersama Allah. Khulwah itu barangkali kita artikan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cerita amalan Lailatul Qadar ini seperti tadi sudah dibicarakan tip-tipnya itu, ya tentunya dia harus nyaman berada sendiri, ya, dan dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah ma'i atau ana ma'allah? Nah, itu dua-duanya sama itu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan innallaha ma'ana, kalau Nabi Musa inna ma'iya rabbi. Jadi beda dia. Kalau Nabi Muhammad Allah yang menyertai dia, kalau Nabi Musa dia menyertai Allah. Kira-kira begitu. Dua-duanya itu sama-sama luar biasa. Terima kasih. Ini barangkali harapan kita ya kepada semua kita, bukan kepada pemirsa tapi kepada saya sendiri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya yang luar biasa. Masya Allah, semoga dapat diamalkan oleh pemirsa TVRI Sumatera Utara. Amin, amin. Kirim salam sama keluarga Ustadz, dimudahkan segala hajat dan niat, dan insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin, Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan semoga dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita benar-benar menghayati dan betul-betul berikhtiar untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, inayah dan aunah kepada kita hingga kita menjadi hamba yang berhak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Selamat menikmati waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.